Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Imam Faisal Joni, kelas TE20A, mata kuliah pengukuran listrik, dosen Marinia Artiasa STMT. Di sini saya akan menjelaskan multimeter. Ya, yang pertama itu pengertian multimeter. Saya akan jelaskan jenis multimeter, bagian-bagian multimeter, prinsip kerja multimeter, kelebihan dan kekurangan multimeter, dan yang terakhir langkah pengukuran multimeter. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian multimeter. Apa sih pengertian multimeter? Nah, ini bisa dilihat dari slide ini. Jadi intinya multimeter adalah alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam besaran, misalnya tegangan listrik, tegangan DC arus rangkaian, DC hambatan, kawat. Juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronika baik atau tidak. Jadi intinya multimeter adalah alat untuk mengukur listrik, baik tegangan listrik, arus listrik, hambatan listrik, dan yang lainnya seperti itu. Jenis multimeter ada dua ya. Yang pertama analog. Ya, ini bisa kita lihat, ini contoh analog, multimeter analog. Jadi multimeter analog adalah yang menggunakan skala jarum untuk mengukur kuantitas listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Jadi multimeter analog pengukurannya menggunakan manual. Jadi dilihat dari display, maksudnya dari jarum yang menunjukkan nilainya. Yang kedua, multimeter digital. Nah, multimeter digital adalah multimeter yang menggunakan tampilan digital untuk mewakili kuantitas listrik yang diukur dalam bentuk digit atau angka. Ini seperti ini, di gambar seperti ini ya. Bagian multimeter analog, nih bagian-bagian multimeter analog. Yang pertama ada papan skala ohmmeter, ini ohmmeter yang hitam yang di atas. Yang ini papan skala untuk AC dan DC. Pengaturan 0 ohm, batas ukur AC pot, ini ada AC. Ini ada batas ukur ohmmeter, ada batas ukur DC potmeter, sakral pemilih untuk memilih mode apa yang kita akan ukur. Yang itu pengaturan 0 jarum, ini pengaturan 0 jarum. Ini jarum penunjuk, dan ini ada kutub, ini ada kutub merah yang positif, kutub negatif yang warna hitam. Bagian-bagian multimeter digital, nih bagian-bagiannya ada tombol fungsi, ini tombol fungsi ini. Yang kedua sakral pemilih mode pengukuran, ada yang AC, DC, ada ohmmeter, dan miliampere meter. Yang kedua ada terminal kabel, ada probe merah, probe hitam, dan yang lainnya. Prinsip kerja multimeter analog. Prinsip kerja multimeter analog terletak pada kumparan yang ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, kumparan tersebut memiliki jarum yang berguna sebagai penunjuk hasil yang bergerak saat dialiri listrik. Jadi prinsip kerjanya yaitu menggunakan sebuah jarum jam, prinsip kerjanya. Dan dalam pengukuran menggunakan ohmmeter analog, kesalahannya pengukuran dapat terjadi akibat kesalahan dalam pengamatan. Jadi kesalahannya itu dapat terjadi kesalahan pengamatan nilai jarum jamnya itu sendiri. Prinsip kerja multimeter digital nih. Alat ini mempunyai dua buah kawat digunakan untuk menghubungkan dengan objek yang akan diukur. Jadi prinsip kerjanya mengalir melalui kawat tersebut akan diubah menjadi sebuah informasi digital dan akan muncul pada layar dalam bentuk angka. Multimeter digital mampu menampilkan beberapa pengukuran untuk arus miliampere, temperatur, suhu, tegangan miliwatt, resistansi ohm, frekuensi hertz, daya listrik mW, sampai kapasitansi NV. Jadi prinsip kerjanya seperti itu ya. Nah, kelebihan dan kekurangan multimeter. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan multimeter analog. Nah, ini kelebihan multimeter analog. Yang pertama,
Untuk pengecekan kerusakan rangkaian atau komponen lebih mudah, jadi bisa lebih mudah ya ketika melihat kerusakan rangkaian, seperti kerusakan dari jarum pasti bisa dilihat seperti itu. Kedua, harga relatif lebih murah. Nah, kekurangan multimeter analog yang pertama, menggunakan rumus tertentu untuk menilai yang ditunjuk jarum. Jadi kita akan menggunakan rumus tertentu, misalnya mengukur AC kita akan lihat ini berapa nilainya gitu, seperti itu. Kekurangannya sih jadi agak ribet. Yang kedua yaitu rawan rusak di bagian spool atau jarum penunjuk, seperti itu kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan multimeter digital. Nih kelebihan multimeter digital. Ini kelebihan multimeter digital ya. Penggunaannya lebih mudah. Apa sih mudah? Artinya kita tidak menghitung lagi, jadi langsung aja dari display angka pengukurannya gitu. Yang kedua, harga relatif lebih mahal. Kekurangan digital, sulit untuk digunakan untuk mengukur kerusakan komponen. Sulit pasti, seperti elko, transistor dan lain-lain. Di beberapa kasus nilai yang ditunjukkan terkadang kurang akurat. Langkah pengukuran multimeter analog. Yang pertama, pengukuran port DC arus arah. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, arahkan saklar pemilih molor pada posisi DC port. Perkirakan besar tegangan yang kita ukur. Upayakan saklar pemilih pada batas ukur lebih besar dari tegangan yang akan kita ukur. Misal, jika kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklar pada batas ukur 50 volt. Hubungkan probe merah ke kutub positif dan probe hitam ke kutub negatif. Tips untuk sumber tegangan yang kita ukur. Nah, jadi langsung kita lihat hasilnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Langkah pengukuran port AC sama kayak yang pertama, cuman beda dari saklar modenya doang. Seperti ini ya. Maksudnya saklar. Selektor modenya maksudnya. Nih. Langkah-langkah kalibrasi. Nah, sebelum untuk mengukur ohm meter, kita kalibrasi. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah agar alat ukur dalam posisi standar pada posisi 0 ohm. Caranya seperti apa? Pilih salah satu saklar pemilih, misalnya pada posisi 10. Kemudian hubungkan kedua probe merah dan probe hitam pada jarum untuk menyimpang tegangan. Tempatkan jarum penunjuk pada posisi 0 ohm dengan memutar pengukur 0 ohm meter dalam pembaca jarum, seperti ini nih. Langkah pengukuran arus DC nih, petikan probe nih. Ini langkah-langkahnya sama kayak pengukuran AC, cuman bedanya di selektornya aja gitu. Langkah pengukuran variable resistor, nah sama juga resistor kalibrasi. Lakukan kalibrasi terlebih dahulu, ini mah ya, lalu kita kalibrasi terlebih dahulu sebelum mengukur resistornya. Nah, ini contohnya. Nah, ini pengukuran hambatan resistor nih, seperti ini. Ini langkah pengukuran multimeter digital. Nah, langkah pengukuran tegangan AC ini, atur posisi saklar, posisi selektor, pilih skala sesuai dengan perkiraan. Hubungkan terminal tegangan yang akan diukur. Tegangan AC tidak polaritas negatif dan positif plus. Nah, maka hasilnya akan terlihat di display. Pengukuran tegangan DC atau posisi saklar selektor ke DC port. Nah, ini pilih skala sesuai. Nah, ini pengukuran DC maksud saya. Langsung ke DC display melihat gitu. Langkah pengukuran stasi ohm sama kayak yang pertama, jadi lihat nilai display begitu.
Angka pengukuran arus listrik nih, arus listrik pengukurannya. Atur pilih sisi skala selektor ke DC ampere. Pilih skala sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Jika arus yang diukur 100 meter ampere, maka putarlah skala selektor ke 300 meter ampere. Nah, jika arus yang diukur lebih skala yang dipilih, maka screening pos dalam multimeter akan putus. Kita harus menggantinya sebelum kita dapat memakainya lagi. Putuskan jalur satu daya power supply yang terhubung ke beban, kemudian hubungkan probe multimeter ke terminal jalur putuskan tersebut. Probe merah ke output tegangan positif, probe hitam ke input tegangan negatif. Ini yang saya salah nih, maaf ya, salah penulisan beberapa ataupun angkanya yang kita ukur. Untuk lebih jelas silakan lihat lebih gambar berikut nih, gambar. Sekian dan terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Selebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.